Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PP Akta dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi di Portal, Podcast Akta Virtual, sebuah podcast yang menyajikan tentang fakta unik seputar perempuan, isu-isu kontemporer seputar perempuan, dan tentunya akan selalu mengundang narasumber-narasumber yang kece dalam setiap episode podcastnya. Bersama saya, Faradila Awaluna Musyafa yang akan setia menemani kalian dalam setiap episode Portal. Dan Portal episode kedua ini tentunya nggak main-main guys, karena kita akan mengundang salah seorang psikolog yang sudah banyak sekali mengisi seminar-seminar seputar keluarga, remaja, cinta, dan lain sebagainya. Jadi sedikit cerita aja ya. Kali ini kita tuh mau bahas seputar kecantikan nih guys. Ya tentunya sahabat keputrian PPI Akta, Timur Tengah dan Afrika ataupun seluruh dunia pasti sudah jelas banget sama masalah ini. Apalagi sebagai cewek, akhir-akhir ini tuh masalah good looking lah, glowing lah, penampilan yang oke lah, itu selalu menjadi titik perhatian di mana-mana. Katanya sih kalau nggak glowing nggak diperhatiin, kalau nggak glowing nggak diprioritasin, kalau nggak glowing nggak dilirik. Nah dari itulah akhirnya aku pingin banget nih ngulik-ngulik seputar cantik bersama psikolog kece ini. Dan untuk untuk sekedar informasi, tema kita kali ini itu adalah standar internasional cewek cantik. Jadi kita akan ngulik sebenarnya ada nggak sih standar internasional biar cewek itu dikatain cantik? Nah, daripada lama-lama kita buka pembukaan-pembukaan kayak begini, alhamdulillah narasumber kita sudah masuk dalam ruang percakapan. Jadi aku mau nyapa beliau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Budian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Faradila dan semua pendengar podcast ini. Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Faradila dan semua pendengar juga dalam kondisi baik ya. Alhamdulillah. Oh ya Bu, aku belum ngenalin nih nama Ibu nih ke para pendengar sahabat Akta. Mungkin Ibu bisa perkenalan singkat nih kepada sahabat Oh, dengar di Akta. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, saya Dian Fitriaswati, panggil saja Dian. Tinggal di Malang, seorang psikolog keluarga. Aja deh. Keren banget. Aku habis stalking IG Ibu, semuanya postingannya tentang seminar-seminar. Jadi pengen ikut. Iya, kalau IG itu ya medsos buat informasi kegiatan aktivitas saya aja. Ya, semoga isinya banyak banyak manfaat gitu. Maunya sih seperti itu. Amin. Jadi gimana nih Bu? Hmm, Kita mau ngomongin tentang kecantikan nih ceritanya. oke, seru ya. Ya, Seru banget. mau bahas apa Apalagi nih nih, tentang apa gimana? Mhm. apalagi nih kan itu ya Bu ya, mayoritas pendengarnya nih para cewek-cewek milenial nih Bu. Pastinya sudah Oh, sama kata-kata glowing, good looking, kayak gitu-gitulah Bu. iya, 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 iya. Hmm? Mungkin kita bahasnya mulai dari kayak cantik itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Definisi cantik Cantik. kalau menurut Ibu itu kayak gimana atau apa gitu? Cantik. Jadi kalau cantik kan pada istilah awamnya secara umum kita memahaminya itu dari fisik ya, secara fisik. Kalau orang bilang cantik, ada istilah cantik, kalau kita mendengar kata-kata cantik pasti kita langsung terhubungnya ke masalah fisik. Fisik yang cantik menurut mayoritas orang, menurut orang yang cantik fisiknya itu apa. Tapi sebetulnya makna cantik itu juga nggak hanya fisik ya, tapi juga terkait sama apa namanya yang ada di internal kita gitu, maksudnya yang ada di dalam kita kepribadian, cara berpikir gitu, itu juga bisa dibilang cantik. Ya, tapi pada umumnya sih ketika kita mengatakan istilah cantik langsung hubungannya sama fisik ya.
cantik yang fisik, yang itu yaitu yang indah, yang enak dipandang gitu ya, yang membuat kita tertarik, secara fisik yang bisa kelihatan mata gitu. Itu Mbak Farah. Oh gitu. Jadi sebenarnya tuh cantik itu apa ya? Nggak hanya soal fisik ya. Ada cantik, Mhm. ada aspek-aspek cantik yang lain gitu ya, Bu ya. Iya iya, nanti juga di sini kalau kita bahas tentang kecantikan, apa kan ini judulnya standar kecantikan internasional ya. Nanti Iya, kita akan, standar cantik. bahas, definisi sejatinya cantik gitu, untuk bisa cantik bagaimana gitu kan. Jadi, apa namanya, cantik itu biasanya kan memang dihubungkan dengan fisik, yaitu yang menarik, yang kita senang melihatnya, yang kita, apa namanya, melihatnya indah gitu. Tapi juga sebetulnya nggak hanya dari fisik, tapi cara, yang nggak yang kalau fisik kan berarti kelihatan mata, tapi yang nggak kelihatan mata itu juga, apa namanya, juga bisa masuk ke kategori istilah cantik itu, yaitu kepribadian, cara berpikir, gitu Mbak Farah. Iya, jadi apa namanya, tapi nih Bu, kebanyakan nih di masyarakat itu memang walaupun yang tadi Ibu paparkan itu bilang kalau cantik itu banyak aspeknya, tapi ternyata pada realitanya semakin ke sini tuh kita tuh semakin dihargain tuh karena fisik gitu, Bu. Jadi kayak Mhm kalau nggak good looking gitu katanya, kalau di cuitan-cuitan Twitter ya, kalau nggak good looking nanti tuh di nomor duain, kalau nggak good looking nggak mhm dihargain. Nah, gimana sih Bu kita tuh mhm cara menyikapi fenomena itu tuh Bu? mhm. Itu ini kan, perkara cara pandang atau cara menilai, seseorang ya, manusia ya. Jadi kalau misalnya kita mematok, bahwa penilaian cantik itu berdasarkan good looking-nya, berdasarkan fisiknya, karena tahu nih sebagian atau lebih banyak masyarakat memandang, orang-orang yang good looking itu, yang cantik fisik itu akan punya kehidupan yang lebih lebih apa, lebih mudah, lebih lebih menguntungkan gitu ya. Nah, itu mindset yang salah menurut saya. Memang realitanya di masyarakat seperti itu ya, bahwa kalau kita lihat nih orang kayaknya kalau orang itu good looking gitu, segalanya mudah gitu. Yang pernah saya cerita juga sama Mbak Faradila kan, kayak ada teman saya tuh ketika kita ditilang polisi karena teman saya good looking, jadi polisinya nggak jadi nilang kan, karena karena yang dibawa adalah orang apa, ada yang good looking gitu. Jadi kayaknya memang semua, apa ya, ketika kita good looking, secara fisik itu cantik, itu, membawa apa, kemudahan-kemudahan. Tapi mindset seperti itu harus dibenarkan ya, harus diluruskan. Karena ketika kita memandang bahwa, oh berarti karena kita lihat nih banyak, apa namanya, banyak kejadian di mana orang-orang yang cantik fisik itu banyak kemudahannya, banyak keberuntungannya, jadinya kita kayak mem-push diri kita untuk memiliki, hal tersebut, oh harus cantik fisik nih, harus yang mungkin, hidungnya harus mancung nih, hidungku pesek gimana caranya supaya mancung nih, kulitku, gelap gimana caranya supaya lebih putih nih gitu, badanku bongsor gimana supaya langsing. Kalau kita pakai patokan mindset itu terus, yang ada kitanya yang capek gitu ya, kitanya yang ngabisin energi, terus kitanya jadi mudah kecewa gitu kalau pakai mindset itu. Nah, ini yang sebetulnya, untuk para milenial nih, definisi cantik itu jangan jangan melulu kemudian kita apa ya, menyeting di pikiran kita bahwa, oh cantik itu yang utama itu adalah cantik fisik, padahal sebetulnya nggak kayak gitu ya. Banyak kejadian ketika kita melihat orang nih, sebetulnya dia nggak yang, cantik yang gimana-gimana, tapi ya, orang ini enak dilihat gitu. Karena apa? Karena dia murah senyum, karena dia, apa namanya, orangnya baik hati, karena dia ketika kita ngobrol sama dia, kita nyaman gitu, karena dia adalah pendengar yang baik, karena dia adalah orang yang penuh empati gitu ya. Dan tiba-tiba kita melihat dia, orang ini kok cantik ya gitu, orang ini kok menarik ya, meskipun kulitnya nggak putih misalnya, kulitnya gelap, meskipun mungkin ada jerawat sedikit di wajahnya, nggak yang mulus-mulus banget gitu. Mungkin yang badannya juga nggak yang langsing kayak model, tapi aku lihat dia cantik deh gitu. Kenapa? Oh karena auranya dan karismanya. Jadi mindset seperti yang, tadi ya, bahwa, oh
kita tuh kayaknya harus di-push deh untuk bisa punya kehidupan yang lebih bahagia tuh berarti harus menonjolkan, cantik yang fisik ya. Ketika kita punya standar gitu ya, standar yang tinggi, akan definisi cantik fisik misalnya tadi hidungnya harus mancung, kemudian bulu matanya harus yang tebel, lentik, alisnya harus tebel gitu misalnya, sama kulitnya harus putih. Nah, kalau misalnya kita dianugerahi Allah bukan bukan seperti itu, bukan sesuai dengan standar kecantikan seperti itu, ya kita berarti akan bercapek-capek dan, itu adalah capek-capek yang menurut saya nggak ada pahalanya ya, maksudnya sia-sia gitu loh, ketika kita ingin memenuhi standar kecantikan dari, masyarakat gitu. Karena standar kecantikan juga beda-beda dari tiap, masyarakat gitu ya, dari tiap budaya tuh beda-beda standar kecantikannya. Kita kalau kalau mengejar standar kecantikan penilaian manusia, kita akan capek, akan kecewa, akan habis energi gitu. Itu. Tapi Bu, apa kayak gini nih, kalau dengar curhatnya teman-teman, ih gue pengen glowing nih, soalnya cowok-cowok nih sukanya yang cewek-cewek mulus, atau gue pengen langsing nih biar cowok-cowok itu apa namanya, soalnya kriterianya cowok itu suka sama yang langsing. Jadi apa ya, ada keinginan cewek itu untuk tampil cantik biar kayak memenuhi standar apa namanya, standar biar diterima cowok gitu Bu. Nah itu kayak Mhm gimana tuh mhm. Bu? Oke, sebetulnya kita kalau kalau apa namanya, kalau berusaha untuk gini, kalau untuk berusaha untuk menarik tanpa kita menyiksa diri ya, menzolimi diri misalnya kayak kayak ada suntik-suntik apa, itu kan menyakitkan gitu ya, sulam alis itu kan menyakitkan ya, terus bibir di apa tuh namanya, ditebelin tuh apa namanya ya, dikasih disuntik silikon gitu, itu kan Iya, iya. menyakiti diri sendiri. Kalau kalau kita, berusaha cantik tanpa menyakiti diri sendiri sih misalnya karena kita, pakai lotion, maksudnya pakai sabun yang ada apa, kolagennya, sabun muka yang memang ada vitamin-vitamin untuk mengenyalkan melembabkan kulit, mengenyalkan kulit dan mencerahkan itu masih nggak masalah gitu ya. Karena kan fitrahnya perempuan itu memang kita juga suka kalau kita merasa cantik dan kemudian ada yang bilang kita cantik gitu, kita menarik, itu fitrahnya perempuan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pingin cantik tapi hanya karena apa namanya, untuk menggait bukan hanya karena ya, maksudnya tujuan utamanya adalah supaya banyak banyak cowok-cowok yang suka gitu ya, itu kayaknya ya nggak apa-apa, fitrah juga sih itu ya, tapi maksudnya, jangan jadikan itu tujuan utama gitu ya. Tujuan kita cantik itu, kita pinginnya ketika kita tampil cantik dan orang bilang kita ini cantik, yang dicantikin dulu, yang dipermak dulu, maksudnya yang dibenahi dulu itu secara internalnya gitu, inner-nya gitu, kepribadiannya, cara berpikirnya, attitude-nya, kata-katanya gitu. Itu yang utama gitu. Nanti, ikut juga kok misalnya kita mengutamakan cantik secara apa namanya, inner-nya kita, cantik hati kita, cantik perilaku kita, cara berpikir kita, itu auranya akan kelihatan. Nah, tapi, ditambah misalnya orang yang mengutamakan cantik inner, tapi dia juga merawat tubuh gitu, maksudnya menjaga makannya, nggak banyak makan gorengan yang bikin kulit jerawatan misalnya gitu ya. Nggak apa ya, kalau keluar, pas terik matahari dia juga pakai tabir surya misalnya gitu, karena tahu juga matahari itu, sinarnya itu juga kalau misalnya kita terpapar dengan, terus-terusan yang di frekuensi tertentu di sinar matahari itu akan merusak kulit gitu ya. Kemudian, kita pakai lotion pelembab karena tahu kita berada di tempat yang udaranya kering gitu. Itu nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan sampai karena kita pingin memenuhi standar kecantikan para cowok-cowok gitu, misalnya, ih cowok-cowok ini kayaknya pas kalau aku lihat, suka sama perempuannya yang bibirnya tebel deh kayak Angelina Jolie misalnya, "Ah, aku mau suntik silikon bibir ah." Nah, terus cowok itu bilang dia suka sama cewek yang badannya langsing yang kayak, model ini misalnya atau kayak tokoh muslimah siapa gitu ya. Nah, terus kita berusaha banget sampai mungkin dietnya diet yang nggak sehat, sampai kita sakit mungkin, terlalu berlebihan dietnya gitu. Itu jadinya toksik ya, jadinya mengganggu apa namanya,
mengganggu hidup kita gitu. Jadi hidup kita semuanya based on supaya dipuji manusia gitu, supaya dinilai manusia baik dan keren, padahal esensinya nggak kayak gitu kan. Hidup kita itu tujuannya kita berbuat baik, tujuannya kita melakukan aktivitas selama hidup kita adalah yang kita inginkan ridhonya Allah. Dan untuk cantik pun sebetulnya agama kita sudah ngajarin ya bagaimana caranya untuk cantik yang sebenarnya gitu, cantik di mata Allah. Ya itu yang harusnya kita kejar ya. Kalau udah cantik di mata Allah, pasti bagi manusia-manusia baik ya, bagi manusia yang baik dalam tanda kutip itu pasti kita kelihatan cantik gitu. Nah, kita kan ketemu bertemu dengan orang, jodoh, sahabat, itu kan yang satu frekuensi ya. Kalau misalnya kita pingin jodoh yang baik gitu ya, maksudnya menilai kita cantik karena cantik yang di mata Allah gitu, cantik yang karena Allah, ya pasti dia juga tidak kemudian menuntut kita punya standar kecantikan yang aneh-aneh tadi, yang menyusahkan kita, yang membuat kita menyakiti diri sendiri gitu. Jadi yang utama kalau tadi ada hubungannya sama pandangan cowok nih karena kita pingin dilihat cantik sama cowok. Nah, hati-hati ya, cowok yang memandang cantik perempuan hanya dari fisiknya atau cowok yang memilih perempuan untuk jadi pasangannya hanya karena cantik fisiknya. Nah, itu juga kita harus hati-hati masih berarti dia menilai kecantikan itu yang utama, padahal kecantikan fisik yang utama. Padahal cantik fisik itu kan pudar, makanya Allah nggak tidak menilai kualitas cantiknya seseorang itu dari fisik gitu kan. Allah menilai kualitas cantiknya seseorang dari ketakwaannya, dari akhlaknya, dari personalitinya, dari kepribadiannya, dan itu yang harusnya jadi mindset semua perempuan yang ada gitu ya, dan bukan perempuan aja, laki-laki juga, bahwa kita mengejar cantik yang kata Allah, cantik yang seperti apa. Ya karena dari ilmu psikologi pun ketika kita sudah cantik hati kita, kepribadian kita, cara berpikir kita, berarti kan kita energinya positif gitu. Energinya positif berarti kita sering senyum gitu. Kita ada energi positif yang orang ngerasa nyaman ketika berbincang sama kita, berinteraksi sama kita. Nah, otomatis kita akan terlihat menarik. Kulit pun kalau orang tuh energinya positif, sering berpikir positif kan nggak stres kan, jadi kulitnya juga nggak stres, jadi kulitnya pun lembab, keluar kolagennya Nggak sendiri, gampang kelihatan keriput gitu ya, Bu ya? mulus gitu ya. Itu. Nggak Nah, orang gampang kalau keriput. iya, obesitas kan juga berhubungan sama stres ya, dari penelitiannya. Jadi ada orang obesitas atau yang kurus banget. Ada orang yang kalau stres dia nggak mau makan, akhirnya dia jadi kelihatan kurus banget, kurus yang kurang nggak bagus ya. Ada orang yang stres tapi dia jadinya banyak makan. Nah, berarti semuanya itu berhubungan dengan personality ya, berhubungan dengan cara berpikir kita, berhubungan dengan inner kita, gitu, kecantikan itu. Jadi apa Gitu. namanya, mungkin kita tuh sebagai cewek itu tentu memprioritaskan untuk tampil cantik, tapi tidak, dengan porsi yang pas maksudnya gitu ya, Bu, ya? Dengan porsi yang pas, Ya, yang yang tidak lebih dan tidak menyakiti diri, menyusahkan. menyusahkan diri kan, karena kalau kita pingin nge-push supaya cantik di standarnya manusia, eee kita harus kayak punya produk-produk yang harusnya harusnya kita nggak perlu untuk mengeluarkan duit sebesar itu ya, tapi mungkin cukup dengan kita pakai lidah buaya misalnya di Betul halaman betul. kita gitu ya, Iya iya. atau kuning telur gitu ya. Nah, Alami, tapi murah, tapi Kak, ada di warung. ya betul. Ya di Dan agama kita kan juga diajarkan ya, kita tidak boleh tabarruj misalnya gitu kan, tabarruj berhias yang berlebihan itu kan juga dilarang di agama kita. Ya kalau iya. kalau pingin bibirnya merah alami bisa kok pakai madu misalnya, ada bahan-bahan alami ya. Makanannya mungkin banyak makan buah-buahan, apel, stroberi gitu. Mungkin bibirnya kurang kurang merah karena kurang sayuran, kurang nutrisi gitu sebetulnya. Kulit juga jarang makan buah, jarang makan sayur, itu biasanya seperti itu. Bisa pakai cara alami. Iya Ya. betul, Bu, nggak perlu banyak biaya gitu ya. Mhm. Dan juga, kalau menurut aku sendiri, kalau seorang perempuan itu
menggunakan seluruh waktunya itu untuk mengusahakan supaya dia cantik untuk pujian banyak orang, akhirnya akhirnya yang didapatkan kan pujian seputar fisiknya doang, Bu. Padahal kan banyak Ya, sekali sumber daya perempuan di dalam tubuhnya yang juga perlu apa ya, perlu untuk diperhatikan, misalnya otak, biar dia bisa berkontribusi kan buat umat sekitarnya, hatinya, gimana dia bisa buat bersimpati atau biar dia tuh juga menggunakan tubuhnya untuk berdakwah atau buat yang lain-lain kan ya. bisa ya Bu ya. Karena aku Mhm. juga sendiri Jadi ini ngerasain gitu Bu. mhm mhm. Kalau udah kayak melihat sosial media itu juga berpengaruh kan ya Bu ya untuk Iya bagaimana iya. kita tuh jadi ingin banget menjadi sosok Iya, cewek yang betul. sempurna. Nah itulah Mhm jadinya mhm. akhirnya waktu yang biasanya diakomodasi untuk belajar, untuk baca buku, untuk murojaah Heeh misalnya. Jadinya ya udah heeh. lihat tutorial A, tutorial B, tutorial C. Kita mendapatkan sesuatu, ya istilahnya kita mendapatkan sesuatu, tapi kita kehilangan banyak banyak suatu gitu. Mhm mhm. Ini memang jadi, memang mindset itu ya kalau saya bilang tadi mindset-nya harus yang dibenahi ya, untuk apa ya, disukai manusia itu, jangan kemudian kita pakai standar manusia 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 standar, saya bilangnya manusia standar yang menilai orang berkualitas atau tidak kualitas dari hal-hal yang fana gitu, dari hal-hal yang fana yaitu kecantikan. Kecantikan kan fana, kecantikan fisik maksud saya, fana kan, maksudnya orang, sekarang cantik, kalau, maksudnya sekuat apapun atau sebanyak apapun usaha dia untuk menjadi cantik, suatu hari kan juga akan keriput tadi kata Mbak Faradila. Jadi kalau kalau dan kita pun, perempuan pun, jangan kemudian, banyak banyak suka atau tertipu ya dengan pujian, kalau orang memuji fisik kita cantik. Jadi ini ada guru saya juga bilang seperti itu ya, guru saya dosen psikologi saya dulu, dia bilang, "Jangan perempuan itu jangan jangan senang ya kalau ada laki-laki memuji fisik kita," gitu, "Eh, kamu matanya bagus," misalnya, atau "badannya bagus, bodinya bagus." Jangan jangan jadikan itu kesenangan kita untuk mendengarnya, tapi senanglah ketika ada laki-laki memuji personality kita. Jadi, "Kamu orangnya baik ya," gitu ya, "Masya Allah kamu perempuan yang baik," misalnya gitu, atau "Kamu pinter ya," dari sisi sisi mental kita, dari inner kita. Jadi harus harus perempuan itu jangan kemudian banyak apa ya, mudah 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 kelepek-kelepek kayak mudah kelepek-kelepek dengan pujian fisik kalau kalau orang memuji fisik kita gitu. Jadi kalau dipuji fisik kayak biasa aja gitu. Oh ya, dibilang cantik, Gak usah hidungmu baper. bagus ya, kulitmu putih, ya nggak usah baper gitu kayak biasa aja. Kalau ada yang memuji itu berarti dia standar nih, orang standar maksudnya belum yang istimewa. Tapi ketika dia memuji karakter kita, personality kita, cara kita berpikir, kepintaran kita, nah itu baru yang apa namanya, kita, "Oh oke deh nih orang melihat aku bukan dari fisik nih, dia melihat melihat innerku, melihat, yang orang lain nggak lihat gitu, yang nggak banyak orang lain perhatiin dan nggak banyak orang lain muji aku," gitu. Berarti nih dia nih orangnya nih, nah gitu. Ya betul sekali Biasanya Bu. perempuan Iya, biasanya perempuan kan kalau sama pasangan nih misalnya, sama suaminya ya pingin kan, ya ini fitrah sih, fitrah perempuan. Pingin ketika kita nanya sama suami misalnya, "Kamu kenapa sih kok suka sama aku? Kenapa sih kamu memilih aku jadi pasanganmu?" Nah, jawaban yang kita harapkan kan mereka akan bilang, "Ya karena kamu adalah wanita yang tercantik yang pernah aku temui," gitu kan. Jadi aku memilihmu. Pasti semua perempuan harapannya begitu. Tapi Iya Bu ya. tapi jangan jangan jadikan itu yang utama untuk bikin kita baper dan apa melayang-layang. Kita harusnya melayang-layangnya ketika suami bilang, "Ya aku memilihmu jadi pasanganku karena aku melihat hatimu yang cantik." Nah, gitu dong. Ah, Jadi, wah, pengalaman ketika pribadi suamiku ya Bu ya. jadi jadi ini ada hubungan dengan, oh berarti dia mencintaiku akan jangka panjang dong, karena yang dia cintai hal-hal yang Nggak ya fana. itu tidak fana gitu ya. Maksudnya kepribadian ketika kita dibilang baik, mudah-mudahan sampai tua nanti, sampai maut memisahkan, ya itu personality kita yang membuat pasangan kita jatuh cinta gitu, bukan yang fisik kita yang itu akan juga pudar gitu kecantikannya.
Iya, betul betul. Terus ini Bu, tentang tema kita nih, standar internasional cewek cantik. Kan, Mhm, apa namanya, aku nggak terlalu percaya ya Bu ya, tentang masa sih cantik itu relatif gitu. Soalnya, mhm, lihat pasar-pasar produk-produk kosmetik di Indonesia aja itu selalu pemasarannya tuh hampir sama gitu loh, mencerahkan kulit, menghilangkan komedo, atau mungkin kayak slimming tea atau obat diet yang menuntut tubuh itu langsing gitu. Sampai ada kata temen aku itu, cantik itu relatif katanya, tapi jelek itu mutlak gitu. Gimana iya, tuh Bu? Gimana itu? Menyikapi kalau katanya itu relatif? cantik relatif ya saya setuju, tapi kalau jelek mutlak itu saya nggak setuju ya. Cantik relatif Cantik relatif iya, kan tadi saya bilang definisi cantik itu untuk orang-orang yang berbeda latar belakang budaya gitu ya, adat istiadat, ya cara berpikir. Kalau budaya beda kan cara berpikirnya beda, itu beda-beda gitu. Bisa kita lihat sejarah atau nggak usah jauh-jauh dari di negara kita aja ya. Di negara kita kan banyak beragam budaya ya, ada suku-suku tuh yang apa namanya, menilai yang saya pernah bahas juga sama Mbak Farah. Jadi, menilai orang cantik itu perempuan cantik itu yang lehernya panjang gitu ya, yang menilai perempuan cantik itu yang, apa namanya, lehernya panjang tuh jadi dari kecil itu dikalungin itu, dikalungin panjang supaya lehernya panjang. Padahal menurut kita yang bukan di budaya itu melihat perempuan lehernya panjang kan aneh gitu, tapi bagi mereka itu yang cantik. Terus kalau kita lihat sejarah Mona Lisa tuh apa namanya lukisan Mona Lisa kan di lukisan itu Mona Lisa gemuk ya. Nah, Iya, di abad tersebut perempuan cantik ya yang badannya gemuknya kayak gitu dan nenek saya pun nenek dari suami saya ya, nenek-nenek apa namanya mertua saya mutlak. bilang gitu bahwa yang dulu tuh orang yang bongsor ya kayak saya ini kan bukan yang langsing ya, nenek saya senang sama badan saya malah gitu. Ini badan yang bagus kalau di zaman nenek tuh yang cantik tuh ya kayak ya badannya kayak Dian ini padahal saya kan termasuk yang nggak langsing gitu ya. Nah, tapi sekarang kan dibilang gemuk gitu ya, gemuk tuh kurang bagus, harus dilangsingin lagi gitu. Ya itu cantik relatif saya percaya ya, kayak di negara Eropa juga sibuk tanningin kulit yang ingin kulitnya coklat, tapi kalau di Asia produk-produk kecantikannya ya pemutih, pemutih, memutihkan gitu kan. Ya cantik betul relatif kalau saya tahu. Jadi saya setuju maksudnya. Setuju kalau cantik itu relatif. Jadi kenapa jadinya gini? Karena cantik itu relatif berarti sebetulnya semua manusia itu dasarnya cantik loh gitu ya. Asal dia Iya. bisa merawat diri gitu. Coba deh siapa yang maksudnya kita kita pikir kurang cantik itu misalnya yang hidungnya pesek misalnya atau yang tembem namanya apanya mukanya. Pipinya. Tapi kalau misalnya dia merawat diri, dia bersih, oh, enak dilihat juga kok gitu. Jadi rata-rata jadi semua manusia itu pada dasarnya cantik tapi makanya iya manusia manusia juga karena memandang berbeda dari konsep cantiknya mereka. Ada saya juga beberapa teman yang ya saya, kalau ngobrolin tentang kecantikan misalnya tipe ideal gitu, tipe ideal apa namanya perempuan atau orang yang dia taksir gitu. Mereka beda teman saya pada saat itu bilangnya beda-beda. Aku suka yang agak bongsot. Satunya aku sukanya yang kecil imut gitu kayak kayak anak SD gitu ya. Ada yang bilang aku suka yang keriting rambutnya, oh aku nggak suka yang keriting. Nah itu kan jadinya cantik itu relatif gitu. Bagi tiap orang itu relatif. Nah, kalau jelek itu saya rasa nggak ada manusia jelek ya. Yang manusia jelek itu nggak ada, yang ada biasa aja gitu ya standar. Atau enggak sih saya ralat semua manusia cantik kan tadi saya udah bilang ya semua manusia sebenarnya cantik tinggal bagaimana dia bisa merawat diri aja gitu. Kalau jelek mutlak saya nggak setuju. Iya betul ya Bu ya. Soalnya katanya temen aku tuh kayak kalau ada orang jelek, kalau misalnya kalau ada cantik itu biasanya orang tuh bilangnya
biasa aja sih, enggak ih cantik banget, cantik biasa. Tapi kalau orang jelek ini katanya waktu lewat, ih dia jelek ya, iya 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 gitu pada kompak jawab iya 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 gitu. Tapi enggak kan Bu ya berarti ya, enggak Nah, maksudnya teman-teman enggak nggak ada perlu yang jelek. itu jelek. Mm-mm. Teman-teman itu cantik pada mata yang Iya. tepat dan hati yang tepat. Iya. Iya, Lagian jelek juga juga berarti relatif ya. Maksudnya kalau saya pribadi kan nggak setuju kalau ada orang itu jelek. Semua orang sebenarnya cantik, tinggal dia tahu cara merawat diri gitu. Misalnya giginya jelek gitu kan, kalau giginya bagus dia pasti cantik gitu. Atau kulitnya berjerawat, coba kalau jerawatnya nggak ada dia pasti cantik gitu. Tapi kalau menurut pandangan orang pada umumnya mengatakan jelek jelek sama cantik itu relatif memang gitu. Ada orang yang kita lihat ada orang yang dinilai orang lain, ih kayaknya dia jelek deh. Tapi ada yang bilang, ih dia cantik kok, keren kok kulitnya gitu. Keren kok dia ada pernah pernah tahu kayak gitu kan. Misalnya nih kayak seleranya bule-bule ya. Bule-bule itu kalau kita lihat nikahin orang-orang Asia gitu. Kita akan bilang, ih kok bulenya ganteng banget kok, istrinya biasa aja. Saya sering ya dengar betul kayak gitu. betul. Tapi menurut bule itu, my wife is the most beautiful woman in the world. Kalau ditanya bulenya gitu. Dia bilang istrinya tuh cantik banget gitu. Nah, nah itu jadi jelek itu juga relatif. Cantik itu juga relatif, jelek itu relatif. Tapi sebetulnya tidak ada yang jelek ciptaan Allah ya. Kita nggak boleh bilang ada ciptaan Allah yang jelek karena Allah kan maha sempurna menciptakannya. Ya, tidak ada yang jelek di ciptaan Allah. Tuh. Iya Bu, terus apa namanya, mungkin kayak gimana sih caranya? Kan biasanya kalau nggak cantik itu kan pada insecure. Nah, sebenarnya insecure itu karena apa sih, Bu? Kok bisa muncul sikap insecure sama diri sendiri gitu, Bu? Itu kan kenapa ada orang yang insecure, ada orang yang minder, atau ada orang yang percaya diri itu semua balik lagi ke mindset, cara cara berpikir. Bagaimana dia punya konsep tentang dirinya, tentang apa itu cantik. Kalau sekarang kita bahas tentang kecantikan ya, konsep tentang cantik. Nah, kalau dia punya mindset yang salah bahwa cantik itu harus putih misalnya. Oh, cantik itu misalnya patokannya kayak artis siapa ya? Misalnya Syahrini gitu ya. Tahu ya Syahrini ya di Indonesia ya, Mbak Iya Sarah. iya iya. Iya, Nah, harus yang tahu Bu, kayak gitu. maju mundur cantik. Nah, kalau misalnya kita punya mindset salah tentang konsep cantik, kita itu yang nanti jadi bikin kita insecure. Oh, aku nggak kulitku nggak putih, aku rambutnya nggak lebat, aku hidungnya nggak mancung. Ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan, dia jadi insecure karena patokan dia cantik itu patokan yang sempit gitu. Dia punya konsep cantik yang salah. Padahal kalau misalnya dia mau mengubah mindsetnya bahwa oh cantik itu bukan bukan perkara fisik loh, yang lebih yang keren itu adalah cantik inner beauty. Orang kalau cantik inner beauty otomatis akan terlihat menarik ya, fisik pun akan dilihat menarik oleh orang lain. Jadi ketika ketika konsep cantik itu lebih luas ya, tidak tidak dia patok dengan sempit bahwa oh harus putih, oh harus mancung hidungnya, oh harus berat badannya nggak boleh di atas 50 kilogram misalnya. Untuk orang Indonesia kan yang namanya langsing itu kan 50 kilo karena kita rata-rata perempuan kan tingginya 160-an kan. Saya nggak tahu Iya Mbak iya. Faradila tingginya berapa. Nah, Nggak tahu sih, kalau nggak kita pernah punya lupa ngukur. rata-rata sih gitu ya orang perempuan Indonesia 160-an lah. Nah, jadi itu perkara apa namanya mindset kita gitu. Manusia insecure nggak hanya perkara kecantikan aja, yang dia insecure, yang dia minderan ya, dia punya irrational belief tentang tentang apa namanya makna sesuatu itu berkualitas atau tidak berkualitas. Dia punya distorsi kognitif cara berpikir yang salah gitu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Nah, makanya di agama kita Allah kan mengajarkan memberi petunjuk bahwa yang sebetulnya dinamakan berkualitas atau tidak berkualitas, baik atau buruk, cantik atau jelek, yang kata Allah itu Allah sudah kasih petunjuk, bukan tentang hal-hal itu semua fana gitu ya, bukan tentang kecantikan,
bukan tentang kekayaan, bukan tentang statusmu, siapa status sosialmu, kamu anaknya sultan atau anaknya bukan sultan gitu. Tapi yang jadi patokan orang itu bisa dilihat berkualitas atau tidak berkualitas adalah dari inner beauty-nya, kata Allah ya, personality-nya, akhlaknya, ketakwaannya gitu kan. Ketakwaannya buah dari takwa adalah akhlak yang baik kan, personality yang positif gitu. Jadi ketika kita sudah punya konsep itu, kita nggak insecure lagi karena oh tinggal benerin nih kepribadianku. Kepribadian bisa positif kalau kita belajar untuk mempositifkan cara berpikir kita. Kita menjadi orang yang apa energinya positif, yang optimis, yang selalu apa namanya semangat, selalu ceria, senangnya fastabiqul khairat. Nah itu tinggal itu aja sehingga merek-merek make up itu udah nggak penting lagi gitu. Oh, aku harus punya merek make up yang ini nih, aku harus ikutin tren kecantikan ini nih. Nah, jadi lapang ya, makanya orang beriman itu orang yang hidupnya paling paling tentram, paling damai, paling beruntung kata Allah. Ya karena itu, karena dia menjalankan petunjuk Allah yang itu adalah simpel sebetulnya, tidak menyusahkan diri sendiri. Nah, kayak gitu. Gitu Mbak Jadi Farah. ini juga apa namanya? Gitu ya, Bu ya. Jadi kita tuh juga selain kita tuh harus mentarbiyah atau mendidik diri kita sendiri buat memperbaiki aspek akhlak dan lain sebagainya, itu juga perlu nggak sih kayak memperbaiki nih persepsi masyarakat tentang cantik itu sendiri. Kan nggak mungkin kalau kita insecure kalau nggak ada orang lain yang nilai gitu, Bu. Mhm Jadi mhm mhm. ya, Iya, ya itu mhm mhm. Iya, boleh, dia berdakwah ya, berdakwah dengan apa namanya, membawa apa namanya, misi bahwa kecantikan itu bukan tentang kecantikan fisik, tapi yang utama adalah inner beauty. Saya tuh ada film Indonesia yang saya suka loh, yang hubungannya sama ini. Pernah dengar Imperfect itu? Imperfect itu saya rasa pernah. bagus sekali untuk menggiring masyarakat tidak lagi kemudian punya konsep cantik itu harus yang putih, yang langsing, yang kayak model gitu. Itu film itu bagus sekali karena ada orang yang tidak sesuai standar kecantikan orang pada umumnya saja bisa dicintai dengan setulus hati gitu. Ceritanya kan begitu ya di Imperfect. Bisa ada laki-laki yang mencintai dia apa adanya, padahal dia badannya tidak langsing, kulitnya gelap, rambutnya keriting, tapi dicintai sama orang dengan tulus karena orang ini mencintai kepribadiannya, mencintai kebaikan hatinya gitu. Jadi memang kalau kita pingin apa ya, pingin punya pasangan yang apa baik ya, baik yang tidak kalau laki-laki yang tidak hidung belang misalnya, yang tidak yang tidak yang apa ya, yang akan kemudian setia gitu kan. Makanya Allah nyuruh pilih pasangan yang baik agamanya yang paling utama itu gitu. Karena kalau dia baik agamanya akan memilih kita pun jatuh cinta kepada kita pun karena agama kita juga. Karena kalau agama kita baik berarti buahnya adalah akhlak yang baik. Ketika ketika kita dipilih karena kebaikan akhlak kita, maka kita bisa tahu bahwa oh orang ini akan mencintai kita tanpa tanggal kadaluarsa gitu ya. Cintanya itu apa Lasting. unconditional love gitu kan. Nah, itu yang kita cari Iya. kan. Heeh. Ya itu apa namanya? Tadi pertanyaannya apa sih kok saya jadi lupa awal kok jadi agak melebar saya jawabannya. Yang masyarakat gitu ya, Bu, ya Oh, maksudku tuh yang masyarakat. harus Oke. dibenerin, Heeh. Mhm. menilai Mengedukasi sesuatu. masyarakat. Film di Imperfect itu, Bu, yang CEO perusahaannya itu memberikan standar kamu nggak bisa ke posisi itu soalnya kamu nggak good looking gitu. Padahal Iya. secara kemampuan dia mumpuni. Nah, itulah Mhm mhm. yang seharusnya juga diperhatikan. Mhm. Terus Tapi juga juga yang untuk penting tadi juga saya oke, sorry saya gimana? potong ya, Enggak, supaya Bu, supaya bener saya jadi, bener. kan tadi Mbak Faradila bilang, ya Kak, kita kan perlu mengedukasi masyarakat karena, mau apa ya, bisa dibilang ya banyak, kita terganggu karena penilaian masyarakat yang memang menilai good looking itu, akan apa ya, kayak dimudah kayak tadi ya pekerjaan itu juga milihnya yang good looking gitu. Jadi tadi Mbak Farah bilang, kita perlu mengedukasi masyarakat untuk juga punya konsep tentang cantik yang benar gitu. Tapi menurut saya selain itu ya mengedukasi masyarakat ya bisa dilakukan dengan tadi kayak film Imperfect itu ya
menurut saya yang paling penting adalah kita sendiri nih, kita sendiri, eee diri kita jangan kemudian, terlalu apa ya, terlalu menjadikan penilaian manusia itu adalah patokan kita untuk bahagia atau tidak bahagia gitu. Nah, ini sebenarnya penyakit penyakit yang belum tidak disadari manusia yang sebetulnya, apa namanya, menyebabkan manusia itu merasa menderita gitu. Kenapa? Karena terlalu mematok, terlalu memperdulikan penilaian manusia gitu. Padahal Allah kan ngajarin penilaian Allah yang harus kita pedulikan gitu. Harus belajar ketika ada manusia yang mencemooh fisik kita misalnya, ada manusia yang menilai atau atau nyinyir sama fisik kita yang menurut mereka kurang gitu. Itu harus kita latihan ini cuek gitu ya, latihan aku nggak peduli karena bukan penilaian manusia yang aku pikirin gitu. Aku pikirin penilaian penilaian Allah atau penilaian orang-orang yang menyayangi aku gitu, yang aku tahu bahwa mereka care, sayang sama aku gitu. Ada apa quotes-nya Ali bin Abi Thalib kan, jangan menjelaskan dirimu pada siapapun gitu karena yang mencintaimu nggak butuh itu dan karena yang membencimu nggak akan percaya itu gitu. Jadi kalau kita menganggap oh penilaian manusia itu penting ya, aduh aku jadi mudah sedih nih ketika ada orang bilang aku jelek atau apa. Nah, itu maka kita akan masuk ke dalam tadi insekuritas itu ya. Jadi mudah insecure itu. Padahal bahagia menderita itu pilihan kan. Hasil keputusan kita loh. Kalau kita memutuskan untuk bahagia berarti kita adalah apa namanya sedang memilih sedang tidak mengacuhkan penilaian manusia karena penilaian manusia bisa jahat banget gitu loh. Nggak semua orang setuju sama kita, nggak semua orang suka sama kita. Mungkin lebih banyak yang nggak suka sama kita, lebih banyak di dunia ini orang yang tidak setuju sama kita. Tapi yang kita peduliin adalah penilaian Allah nomor satu, kemudian setelah itu penilaian orang-orang yang kita tahu sayang sama kita. Nah, kalau kita seperti itu, punya mindset kayak gitu, bahagialah hidup kita. Jadi nggak gampang insecure, nggak gampang sedih, ya sedih wajar, tapi bukan orang yang suka sedih gitu loh. Jadi orang orang Islam tuh, orang beriman tuh harus jadi manusia yang paling positif di bumi. Karena kita menjalankan petunjuk Allah, aturan-aturan Allah. Gitu, Mbak Farah. Ya, jadi intinya kalau standar internasional cewek cantik ini berdasarkan Islam itu kayaknya gampang banget ya, Bu ya. Dihiasi iman Mhm, gitu. Jadi enak, gak mhm, perlu peduli omongan orang, mhm. gak perlu ngejar standar orang yang katanya Ibu tadi, yang nenek mertua itu bilang kalau seibu itu cantik, berarti kan ada kemungkinan bahwa beberapa tahun lagi itu standar cantik kita itu bakal berubah juga nggak sih Bu ya? Iya, bisa berubah kayaknya berdasarkan apa tuh, peradaban ya. Iya, Peradaban dulu benar. apa zaman Cleopatra, zaman apa Renaissance itu ya. Renaissance itu beda-beda ya cantiknya. Tuh alis aja coba tahun berapa tuh 80-an alis tebel ya. Terus tahun 90-an alisnya tipis kayak apa namanya dicukur abis gitu kan yang jelirit. Itu sekarang kalau sekarang alis ala-ala Korea kan yang lurus-lurus kan. Yang cuma disikat aja yang Iya, dibilang makanya alis itu. bagus. Benar-benar. Ini kalau di internet itu bahkan karena Korea tuh menjadi kiblat peradabannya apa ya standar cantik di Indonesia sampai umur 13 Heeh. tahun aja anak Indonesia itu sudah pakai anti aging katanya Bu gitu lucu maksudnya Terus kita kalau dulu Korea kan ini ya baby lotion ya. Kalau apa Korea gimana tuh ada BB lotion untuk nah kecantikan Korea tuh. Ada produk BB lotion itu. Tahu kan BB ya, BB apa BB sih BB bacanya? iya BB lotion ada yang kalau hadiah ulang tahunnya operasi plastik juga kalau di Korea Oh iya. Heeh. sulit sekali standar kecantikan Heeh. terus Jadi juga kalau Bu bicara standar internasional, kecantikan internasional itu sudah ada penelitian ilmiahnya kok di psikologi aja kita apa namanya sepakat ya di ilmu psikologi aja manusia yang cantik sejati itu ketika personality itu cantik gitu itu di karena dari psikologi situ sudah keluar ada Bu. karisma keluar karisma positif
dan pasti menarik orang yang energinya positif. Nah, Iya, iya. Kalau gitu juga Bu, ya, sebenarnya ya kalau mhm, ngulik-ngulik kayak sedikit gitu, kan cewek kan nanti kalau udah nikah itu kan jadi ibu ya otomatis. Dan kalau masa mhm. muda sebelumnya itu sudah hanya fokus pada kecantikan, itu bakalan ngaruh nggak sih Bu pada anaknya, pada psikologi mungkin atau pada perkembangan anaknya? Kalau Oh iya ibunya dulu tuh mikirnya cantik mulu, make up mulu, skincare mulu gitu, Bu. Fashion mulu, OOTD gitu. Ngaruh nggak sih, Bu, sama anak? oh iya tentu dong, kan role model utama dan pertama anak kan kita orang tuanya. Jadi kalau ingin jadi hati-hati ya, kalau orang tua punya mindset cara berpikir tentang sesuatu, ya itu pasti akan ditularkan ke anaknya, karena kan dia mendidik dan mengasuh anaknya berdasarkan cara berpikir dia gitu. Kalau dia memang punya, apa namanya, kecenderungan untuk mengutamakan kecantikan fisik, misalnya serba skincare, serba apa ya, pasti anaknya juga lihat dan meniru gitu. Iya, tentu seperti itu. Makanya kita harus hati-hati ya, maksudnya kita, ada istilah gini, kalau pengen punya anak manis, maka kita dulu harus manis gitu. Karena anak akan merekam semuanya gitu. Jadi kalau saya pun ya ada kasus klien anak dan remaja, yang diterapi bukan anak dan remajanya, orang tuanya. Karena kenapa anak bisa bermasalah, punya, sikap atau perilaku yang seperti itu, ya itu sebetulnya buah dari bagaimana orang tuanya mendidik dan mengasuh. Gitu Mbak Farah. Oke, mungkin ini udah 50 menit, nggak kerasa banget. Iya. Gitu ya. Saya juga habis nih mau praktek nih. Iya, makanya ini Ya udah kayaknya agak telat. pertanyaan terakhir ya guys, sebelum Budian mau ke prakteknya. Jadi gini deh Bu, mungkin nasehat nih buat kita para cewek-cewek yang masih sering insecure, yang masih sering kayak memprioritaskan cantik itu selalu berdasarkan standarisasi manusia, atau mungkin bagi kita-kita yang masih menilai orang tuh dari fisik deh Bu. Jadi Ibu ngasih kita pesan dari dua sisi nih, dari kita yang merasa insecure dan dari orang yang selalu menilai sesuatu itu dari good looking-nya gitu Bu, mungkin pertanyaan terakhirnya. Oke, baik. Jadi mulai sekarang nih kita harus harus men-setting ya, punya konsep untuk diri kita sendiri bahwa pertama, bahagia itu diciptain, kita yang menciptakan bahagia gitu, dan penderitaan pun sama, kita yang menciptakan penderitaan ya. Jadi kalau kita, eee punya konsep seperti itu, oh oke bahagia itu aku yang ciptain. Ketika kita tahu dengan merasa cantik itu juga bikin kita bahagia, rata-rata kan kita merasa cantik karena banyak orang bilang kita cantik. Mulai sekarang, merasa cantiknya jangan karena banyak orang bilang kita cantik. Kita merasa cantik karena kita ciptaan Allah gitu ya, karena kita adalah makhluk ciptaan Allah yang pasti, kita itu cantik. Yang utama adalah kita merasa cantik dulu. Ya, jangan jangan berdasarkan hitungan, berapa banyak orang bilang kita cantik, jangan. Tapi berdasarkan hitungannya Allah, ya. Apakah kita taat sama Allah, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu yang utama. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan melarang kita melakukan sesuatu pasti karena semuanya untuk kita, gitu. Tidak ada yang Allah perintahkan kecuali itu baik untuk kita, tidak ada yang Allah larang kecuali itu buruk bagi kita. Dan ketika kita menjalankan itu, kita akan jadi manusia yang bermindset positif, berenergi positif, otomatis kita punya inner beauty gitu di dalam diri kita. Karena tadi kita sudah bahas kecantikan sejati, abadi itu adalah kalau kita punya kecantikan akhlak, kecantikan kepribadian dan itu apa ya, kalau kita bahas standar kecantikan internasional ya itu sudah semua semua orang semua ilmuwan ya psikologi udah sepakat nih bahwa yang namanya standar cantik itu semuanya dari inner beauty yang utama, itu yang sangat utama adalah inner beauty. Jadi kita mengusahakan itu. Nah, terus untuk orang-orang yang menilai menilai tadi ya, menilai bahwa, menilai orang cantik itu dari fisiknya saja ya, apa namanya, eee, ya mulai ini ya, sama sama juga sih, harus, merubah ya, merubah cara cara berpikirnya gitu. Karena kalau kita mematok, apa yang kita sukai itu dari hal-hal yang fana tadi ya, yang tidak abadi, maka kebahagiaan kita pun juga sementara gitu ya. Ketika kita mencintai seseorang
Karena hal-hal yang fana ya siap-siap aja untuk dalam jangka yang tidak jangka pendek, yang tidak jangka panjang kita akan kecewa karena yang kita bilang cantik itu akan pudar gitu. Itu sih ya dari saya. Semoga bisa membawa manfaat dan Dari membawa tadi dengerinnya tuh sambil kebaikan kalian. ngangguk gitu, Bu. Oh, Masya Allah banget. Siap. Oke, makasih banyak ya Budian, apa namanya, tentang pemaparannya nih seputar kecantikan standar internasional cewek cantik. Jadi teman-teman PPI Akta mau ngerangkum sedikit aja. Jadi sebenarnya cantik itu relatif, begitu juga dengan jelek. Tapi yang perlu diketahui, standar cantik itu nggak melulu soal fisik. Ada banyak cantik-cantik lain, termasuk cantik inner beauty, yang dari sisi ilmu psikologi aja itu penelitian sudah menunjukkan bahwa kecantikan yang dari dalam itu akan memunculkan aura-aura positif. Dan Ya. jangan baper ya Bu ya istilahnya. Kalau kita tuh dipuji cowok karena fisik, ih matamu cantik, hidungmu cantik. Karena kecantikan itu bersifat fana. Dan beruntunglah kalian yang dipuji cowok itu justru berdasarkan karakter kalian, pendidikan kalian, atau bagaimana kalian bersikap. Karena berarti cowok itu menilai kalian tuh berdasarkan karakter, bukan pada sesuatu yang fana. Begitu juga tadi Bu Psikolog sudah menerangkan dengan Masya Allah bahwa Allah aja itu melihat seorang hamba itu tidak dari fisiknya, tapi dari bagaimana kecantikan hatinya. Begitu juga Rasulullah bilang kan, perempuan itu dinikahi dari 4 hal, tapi beruntunglah orang yang menikahi karena agamanya, kebaikan agamanya. Jadi fisik emang iya sih jadi alasan salah satunya untuk dinikahin. Tapi yang paling beruntung adalah yang memperhatikan aspek yang lain, yaitu aspek agama. Begitu juga ada juga hadis Rasul yang bilang bahwa la hasada illa fil isnata ini. Jadi nggak ada, kita tuh nggak boleh iri kecuali pada dua hal. Dan tidak ada kecantikan di dua hal itu. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasulito ala halakatihi fil haqqi. Orang yang Allah kasih harta, kemudian ia gunakan harta itu untuk berdakwah, untuk di jalan kebaikan. Kemudian yang kedua ini adalah orang yang Allah beri ilmu, kemudian eh, dia mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan di dua hal ini nggak ada yang namanya insecure atau iri hanya karena cantik gitu. Terima kasih ya Budian untuk waktunya. Allah, sama-sama. Mbak, Jangan lupa Mbak, teman-teman masalah. Oke. buat apa namanya, buat dengerin podcast kita ya Bu ya. Ya, insya Allah. Nanti aku dikabarin ya, Iya siap. Nanti kalau udah. posternya juga bakalan dikirim kok Bu Oh, kalau udah jadi. Oke. sama-sama. Mungkin saya Terima kasih closing banyak dulu ya juga Bu ya. buat. Oke, oke. Oke, teman-teman PPI Akta dimanapun berada, sekian dulu episode kedua ya podcast portal kali ini. Jangan lupa untuk selalu pantengin semua tentang Akta di Instagram kita @ppi_akta atau bisa subscribe dan tekan tombol lonceng di channel YouTube kita di Akta Channel. Jangan lupa untuk selalu dengerin Portal karena Portal akan menyajikan fakta-fakta unik seputar perempuan dan menghadirkan narasumber-narasumber kece dalam setiap episode podcastnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.